Halo guys, ketemu lagi nih dengan saya di YouTube Joel STNJK. Kali ini saya mau coba bahas mengenai penerbangan yang ada di negara kita, Indonesia. Ini tujuan saya bukan untuk menjelekkan, tapi ini supaya ada perbaikan. Karena saya juga akan menyebutkan merek pesawatnya apa. Kebetulan gini guys, tanggal berapa itu? Tanggal 15 April kemarin, mertua saya mau datang dari daerah Bengkulu ke daerah Jakarta ini. Jadi pesawatnya itu ditunda. Kurang tahu karena apa, mungkin adalah ada suatu hal. Tapi nggak apa-apa, itu adalah diinformasikannya itu adalah sehari sebelum keberangkatan. Itu adalah tanggal 14 April. Berarti akan berangkat jadi tanggal 16. Jadi diundur satu hari seperti itu. Nah sekarang kan kalau kita untuk naik pesawat itu harus ada ini kita harus cek ini kita apa namanya, apakah kita kena atau tidak, kena corona atau tidak, harus cek antigen gitu ya. Jadi kalau kemarin itu adalah kebetulan mertua saya sudah cek itu adalah tanggal 14, dan kemarin itu masa berlakunya itu adalah 2 kali 24 jam atau sekitar 48 jam atau sekitar 2 hari lah untuk apa namanya durasi durasi masa cek antigen itu. Jadi itu sekitar 48 jam, dan itu masih bisa berlaku, itu adalah tanggal 16, karena mertua saya itu berangkat itu sekitar jam 2 sore, ya benar. Nah tidak apa-apa, itu saya rasa bagus sudah diinformasikan. Tapi yang anehnya, mertua saya ini kan kembali dari Jakarta ke Bengkulu itu adalah tanggal seharusnya tanggal 26 April. Jadi kita pergi tanggal 25 hari Minggu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta yang ada di daerah Bekasi. Jadi waktu itu kita pergi sekitar jam 9 lah, jam 9 dari rumah. Jadi kita nyampe di rumah sakit, kita coba daftar ke ininya apa namanya, bagian pendaftaran. Nah si bagian pendaftaran nanya, ini tujuannya untuk apa? Nah kita bilang ke mereka kalau besok itu adalah tanggal 26 akan ada mertua saya akan melakukan penerbangan ke Bengkulu. Jam berapa katanya, karena kita kan tadi datang jam 9, itu adalah jam 2 sore. Nah si ini yang namanya bagian pendaftaran langsung bilang info kalau sekarang itu setelah ada peraturan itu adalah tanggal 22 April, masa berlakunya itulah hanya sekali 24 jam. Berarti dalam arti kalau mertua saya pergi ke Bengkulu, balik ke Bengkulu itu jam 2 sore, berarti ini sudah expire, sudah tidak berlaku, karena tadi kan kita jam 9. Jam 9 berarti harus besoknya jam 9 maksimal harus berangkat. Seperti itu. Padahal ini adalah jam 2, jadi nggak bisa lagi. Nah, akhirnya kita balik nih ke rumah. Ya mending sore kita datang ke sini. Seperti itu. Jadi kita balik ke rumah, kebetulan ada acara di rumah, jadi kita ini dulu sempatkan dulu, kita tunggu sampai jam sore. Jadi kami ke sana itu balik lagi ke rumah sakit itulah sekitar jam 7, dengan hitungan berarti untuk besok itu untuk jam 2 sudah pas, bahkan sudah lewat waktunya seperti itu. Jadi kita coba ke sana, itu udah beres, sampai jam 8 itu kita sudah beres semua. Dan besoknya tanggal 26 April hari Senin, kita sudah mandi nih, karena kan penerbangannya itu adalah dari Halim, itu adalah jam 2, dengan hitungan kalau kita berangkat jam setengah 11 itu sudah sangat pas ke ini apa namanya, untuk si penerbangannya nggak terlambat lagi lah, karena hitungannya itulah dari rumah ke sana itulah sekitar 1 jam atau bisa 1,5 lah kalau itu macet. Nah ini kita semua sudah beres-beres nih, sudah beres-beres. Pas kita sudah beres-beres, kebetulan yang
ambil tiketnya ini kemarin adalah di online. Abang saya ngambil. Abang saya tinggalnya di Bandung. Dihubungin si maskapai ini. Itu adalah kalau penerbangannya itu ditunda. Coba, penerbangan jam 2 baru dihubungin jam sekitar, saya rasa itu sekitar jam 9, jam 10 lah. Jam 10 saya rasa. Kita sudah mau berangkat nih. Kaget kita, ini kok aneh. Kok kenapa baru diinfo baru jam berapa jam itu mau keberangkatan baru diinfo. Ini hal yang aneh menurut saya. Tapi saya langsung berpikir, lah antigen kan ini hanya berlaku sekali 24 jam. Gimana seperti itu? Bukan masalah ini apa namanya, bukan masalah memang kita dirugikan karena kita harus bayar lagi. Tapi yang anehnya kenapa maskapai seperti ini? Ini seperti main-main seperti itulah. Kebetulan ke abang saya ini hanya seperti itu diinformasikan, dan abang saya informasikan ke kami kalau pesawat ditunda. Kapan? Kami gituin. Jadi ditunda jadi tanggal 27 jam yang sama. Jadi kami langsung berpikir, saya langsung berpikir ini kok seperti ini, jelek banget maskapainya ini seperti itu. Nah, kemudian saya coba kontak, maksudnya biar lebih jelas, karena abang saya menjelaskan ke kami adalah hanya ditunda seperti itu dan gantinya tanggal 27. Saya coba kontak si maskapainya ini atau call centernya. Ini sangat susah nih dihubungin si call centernya ini. Ada 02163798000. Terus pada saat kita call dialihkan ke 08041778899. Ini sangat susah banget. Nggak tahu karena mungkin pegawainya di sana adalah sedikit customer service-nya, tapi susah banget. Nah, tiba-tiba kebetulan ini diangkat telepon saya. Tapi yang saya agak ini adalah saya tanya, ini benar ditunda? Iya benar Pak. Ini jadi jam berapa? Jam sekian. Itu udah benar semua. Terus ditanya ke saya, ini yang order atas nomor siapa? Saya kasih tahu nomor abang saya. Kebetulan saya adalah adiknya, saya gituin. Saya di Jakarta, ya, di daerah ini lagi, Jakarta, saya gituin. Tapi kenapa ya tiba-tiba ditunda, saya gituin. Ada suatu hal, katanya. Saya nggak coba ini lagi. Tapi saya coba ini. Nah, kalau seperti itu, apa yang dikasih Batik Air untuk si ini apa namanya, untuk si orang yang terbang? Maksudnya, kenapa saya bilang gitu? Ini kan kita kan harus sekarang ini kan harus ada harus ada ini apa namanya, cek antigen. Apakah ada solusi diberikan si Batik Air ke si pelanggan? Ini si nggak tahu nih apakah karyawannya yang kurang apa namanya, kurang memahami semua pekerjaannya atau bagaimana. Saya nggak akan sebutkan namanya, tapi saya tahu namanya siapa, dan ada ininya juga di saya, nomor kode untuk pekerjaannya, karena saya minta juga. Saya nggak akan sebutkan nama itu. Nah, si orang ini bilang pokoknya ditunda, sudah seperti itu peraturannya. Kalau ada, maksudnya kalau ada kendala suatu hal, itu adalah kewajiban kami untuk memberitahukan itu adalah ke si pelanggan. Nah, saya tanya, ini ada nggak yang diberikan? Dia malah mutar. Akhirnya saya bilang, ini kok aneh. Seharusnya kan ada dong yang digantikan ke ini, ke si ini, siapa namanya, si pengguna. Kan kami kan udah cek ini antigen. Itu kan masih berlakunya. Bapak tahu nggak itu masih berlakunya kapan? Saya gituin. Tahu, sekali 24 jam. Lah, kalau tahu sih harusnya Bapak tahu dong, maksudnya kalau kami itu dirugikan. Ada nggak solusi yang diberikan Batik Air? Saya gituin. Jadi dia muter-muter. Tapi saya coba ikutin semua ininya apa namanya, apa yang di ini apa namanya, yang diinformasikan ke kami, ke saya. Terus saya bilang, lah ini kan saya coba ini dibuat di sosmed. Kalau seperti ini kurang bagus ini cara kalian ini. Kita dirugikan. Tapi karena telusur punya telusur, sebenarnya pesawatnya juga diganti, ada penggantinya dari Cengkareng itu jadi jam 4. Padahal tadi kan jam 10 baru diinfo. Seharusnya kami masih inilah, masih apa namanya, masih cukup. Dan kami nggak akan tanya mengenai untuk antigen ini karena perasaan kami masih berlaku, dan kami akan coba kejar ke Cengkareng, CGK. Tapi tidak ada informasi ke abang saya juga, tidak ada katanya di info, karena saya tanya lagi ke abang saya, ada nggak informasi seperti ini? Tidak ada katanya.
ternyata ada informasi itu. Nah, mungkin ini adalah suatu pelajaran penting buat Batik Air, supaya ini adalah informasi itu supaya jelas. Karena setahu kami kalau pesawat ditunda seharusnya ada ininya, apa namanya, ada solusi yang diberikan. Dan yang anehnya lagi, ini ada nggak untuk antigen, saya gituin. Mana muter-muter lagi nih ya si CS-nya, tidak ada kan. Lah, ini apa dong? Terus saya bilang, nanti akan saya buat assessment ini, saya akan coba ini. Udah silakan Pak. Lah, ini kok aneh. Terus saya ini lagi, terus saya ini terus, pokoknya harus di ini. Nah, akhirnya dia kasih ini ke saya, apa namanya, coba nanti untuk antigen. Tapi ini bukan di ini, di apa namanya, di daerah bandara, ada di Jakarta Pusat. Terus ada namanya di Halim Simulator ya, ada Halim Simulator. Nah, memang itu adalah, kalau saya cek di Google itu adalah agak dekat. Terus saya bilang, ya udah, bagaimana ini, bisa nggak? Terus kata dia, ya udah, coba ini tunjukkan ke saya ininya, coba kirim ke saya, apa namanya, yang cek antigennya, dan ini ya, mana kartu identitasnya. Benar itu, ya apa-apa diminta ke saya kan orangnya memang benar, kami ini udah untuk sudah cek, saya kasih ke email, terus dia sudah buka. Nah, yang anehnya, ini aneh juga nih, orang kayaknya belum dikuasain pekerjaannya. Terus kami masih kolan nih, terus udah saya kirim, terus saya tanya ke dia, sudah terima, sudah. Terus dikirim dia ke saya adalah untuk apa namanya, kode voucher. Saya bilang, coba biar siapa tahu kan bohongin kami, maksudnya biar ada bukti. Karena dibilang dia, udah catat aja kode vouchernya. Saya bilang di email aja Pak. Terus di email dia ke email saya, ternyata waktu email itu juga dia kurang teliti, malah di forward ke saya itu adalah tiket orang lain yang akan berangkat ke Medan, Ini orang aneh, enggak ini apa namanya, ini kan suatu yang ini sebenarnya nih, yang hal-hal yang agak ini untuk si konsumen. Ini malah salah lagi. Untuk saya buka, kalau tadinya saya nggak buka emailnya apa itu yang dikirim, lampirannya itu, mungkin saya tidak akan mendapatkan voucher itu. Lah, Pak, ini kenapa ini tiket orang lain ya? Kebetulan ada 4 orang yang dikirim. Ini kenapa 3 orang lain? Terus dicek dia, mungkin, oh iya Pak, maaf Pak, dia baikkan saja. Ini orang kok enak banget ya seperti itu. Ini hal sepele sebenarnya. Tapi mungkin ini adalah pelajaran buat Batik Air, supaya karyawannya itu lebih disortir lagi, supaya bagus ini apalagi ini adalah ke konsumen. Apalagi kalau udah seperti ini adalah ditunda, biasanya itu adalah konsumen pasti marah. Apalagi tidak ada solusi yang dikasih. Nah, setelah itu saya dikirim itunya, apa namanya, vouchernya, saya cek ada 2 benar. Terus saya cek itu benar ada Halim Simulator, dan kami kemarin pagi-pagi ke sana ke Halim Simulatornya, emang benar ada ini, apa namanya, rapidnya itu, ada rapid test namanya. Dan saya kasih tahu kode vouchernya itu, dan memang free. Nah, sebenarnya adalah sangat bagus Batik Air untuk hal ini. Sebenarnya pada saat itu ada di cancel, ada pemberitahuan di cancel, itu harus diinformasikan ke si konsumen. Jangan si konsumen yang nanya duluan, seharusnya sudah ada kebijakan yang diberikan oleh si Batik Air. Mungkin itu yang akan saya jelaskan sekarang. Ini bukan tujuan saya, bukan untuk menjelek-jelekan, enggak. Nah, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin bisa jadi si customer service-nya ini kurang bijak dalam menangani hal seperti ini. Mungkin ini adalah supaya dibuat entah training lah atau apa seperti itu, supaya bisa dikuasain. Karena biasanya si konsumen itu adalah pasti marah dengan hal-hal seperti ini, pasti marah. Tapi tidak apa-apa. Demi kebaikan penerbangan kita di Indonesia, sebaiknya hal ini harus kita jalankan dengan baik. Ingat, customer itu adalah raja. Customer raja. Cuman itu intinya. Kalau kalian buat customer raja, pasti apa?
Kalau pelayanan kalian sudah bagus, pasti orang lain akan datang ke penerbangan kalian. Yakin, bukan masalah harga, murah atau mahal. Tapi kalau pelayanan kalian sudah bagus, itu pasti banyak yang datang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Joel STNJK. Bye-bye.